time. Baik, yang pertama itu pengujian hipotesis. Yang pertama pengertian hipotesis. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah keberadaannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan Norman, atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varian, simpangan baku, dan proposisi. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis itu. Baik, terdapat dua tipe hipotesis. Yang pertama hipotesis satu arah atau hipotesis satu sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda lebih besar atau lebih kecil, hal ini dikarenakan si peneliti atau si perancang hipotesis menginginkan suatu perubahan satu arah. Misalnya, apakah meningkat, apakah terjadi penurunan, dan sebagainya. Contohnya, yaitu sebuah perusahaan toko menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi 2,5 mm, artinya tidak melebihi berarti kurang dari, berarti satu arah saja. Maka H1 berbanding mu lebih kecil dari 2,5. Baik, yang kedua yaitu hipotesis dua arah atau hipotesis dua sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda tidak sama dengan, maka misalkan H0 berbanding U sama dengan 20, lawannya yaitu H1 berbanding U tidak sama dengan 20. Ini berarti hipotesis alternatifnya memiliki dua definisi. H1 berbanding mu lebih kecil dari 20, lebih besar dari 20, dan atau H1 berbanding mu lebih kecil dari 20. Hal ini dikarenakan si peneliti menginginkan suatu perbedaan, yaitu apakah berbeda atau tidak, entah berbeda itu di meningkat atau menurun. Contohnya, sebuah pabrik sereal ingin mengetes untuk kerja dari mesin pengisinya. Mesin tersebut dirancang untuk mengisi 12 ons setiap boxnya. Karena hanya ingin menguji apakah rata-rata mesin pengisi tersebut dapat mengisi 12 ons setiap boxnya atau tidak, maka H0-nya berbanding U sama dengan 12 dan H1-nya berbanding U tidak sama dengan 12. Baik, yang pertama pengujian hipotesis satu populasi. Pengujian mu untuk ragam diketahui. Yang pertama statistik uji. Z sama dengan X bar kurang mu per alfa per akar N. H0 Z mu sama dengan C lawan H1 mu lebih besar C. Kita bisa lihat pada gambar bahwa daerah penerimaan H0 Z lebih kecil Z alfa dan daerah penolakan H0 Z lebih besar Z alfa. Yang kedua untuk hipotesis dua sisi. H0 mu sama dengan C lawan H1 mu tidak sama dengan C. Untuk daerah penerimaan H0 min Z alfa per 2 lebih kecil Z alfa per 2 dan daerah penolakan H0 Z lebih besar Z A per 2 atau Z lebih kecil min Z A per 2. Yang ketiga untuk hipotesis satu sisi. H0 mu sama dengan C lawan H1 mu lebih kecil C. Untuk daerah penerimaan H0 Z lebih besar min Z alfa dan daerah penolakan H0 Z lebih kecil min Z alfa. Yang berikut contoh soal. Pemimpin bagian pengendalian mutu barang. Aku sehat, ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih 1 kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng yaitu 125 gram dari sampai 50 kaleng, yaitu diteliti diperoleh rata-rata berat berisi 375 gram. Dapatkan diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram. Ujilah dengan tarafnya 5%. Untuk penyelesaiannya, N diketahui N-nya 50, X barnya 375, dan alfanya 125. Yang pertama, formulasi hipotesisnya. H0 mu sama dengan 400, H1 mu lebih kecil 400. Yang kedua, taraf nyata dan nilai Z tabelnya.
Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Z 0,05 sama dengan min 1,64 untuk pengujian sisi kiri. Yang ketiga, kriteria pengujian. Kita bisa lihat pada gambar tersebut daerah penolakan dan daerah penerimaan. Untuk daerah penerimaan, H0 diterima apabila Z0 lebih besar min 1,64, dan untuk daerah penolakan H0 ditolak apabila Z0 lebih kecil min 1,64. Yang keempat, uji statistik. Z sama dengan X bar kurang mu 0 per lambda per akar N sama dengan 375 kurang 400 per 125 per akar 100 sama dengan min 0,22. Yang berikut kesimpulan. Karena Z0 sama dengan min 0,22 lebih besar atau sama dengan min Z 0,05 sama dengan min 1,64, maka H0 diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Aku Sehat per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu pengujian nilai tengah mu dari parameter populasi. Untuk ragam tidak diketahui. Statistik uji T. T sama dengan X bar kurang mu per S per akar N. Dibandingkan dengan T alfa banding 2 atau 2 sisi dan T alfa satu sisi dengan derajat bebas sama dengan N per 1. Metode daerah penerimaan maupun penolakan H0 atau hipotesis 0 sama dengan di atas. Untuk contoh soalnya, sebuah sampel terdiri atas 15 kaleng cat, memiliki isi berat kotor seperti yang diberikan berikut ini. Bisa dilihat isi berat kotornya yaitu 1,21 kg per kaleng, 1,21 kg per kaleng hingga 1,118 kg per kaleng. Jika digunakan taraf nyata 1%, dapat kita meyakini bahwa populasi C dalam kaleng rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg per kaleng. Dengan alternatifnya tidak sama dengan hipotesis 0. Berikan evaluasi Anda. Untuk penyelesaiannya, N sama dengan 15, alfa sama dengan 1% atau 0,01, sehingga sigma X sama dengan 18,13, sigma X kuadrat sama dengan 21,9189. Sehingga X barnya yaitu 18,313 per 15 sama dengan 1,208 dengan simpangan baku yaitu 0,02. A. Formulasi hipotesis. Hipotesis 0 bagi mu sama dengan atau nilai tengah sama dengan 1,2. Hipotesis alternatif bagi mu tidak boleh sama dengan 1,2 karena kita ketahui bahwa hipotesis alternatif selalu bertentangan dengan hipotesis 0, sehingga hipotesis alternatifnya tidak boleh sama dengan 1,2. B. Taraf nyata dan nilai T tabel. Alfa sama dengan 0,01, sehingga alfa per 2 sama dengan 0,005 dengan derajat bebas yaitu 14, sehingga T 0,005 per 14 sama dengan 2,977. Untuk cek kriteria pengujiannya, kita bisa lihat dari grafik bahwa hipotesis 0 diterima apabila min 2,977 lebih kecil dari T0 dan lebih kecil lagi dari 2,977. Dan hipotesis 0 ditolak apabila T0 lebih besar dari 2,977 atau T0-nya kurang dari min 2,977. Uji statistik. T0 sama dengan X bar kurang mu 0 per S per akar N. Kita masukkan nilai-nilainya
yaitu 1,208 kurang 1,2 per 0,02 per akar 15, itu hasilnya akan sama dengan 1,52. Kesimpulan, karena min T 0,005 per 14 sama dengan min 2,977 kurang dari atau sama dengan T0 sama dengan 1,52 kurang dari atau sama dengan T0,005 per 14 sama dengan 2,977. Maka hipotesisnya diterima. Jadi, populasi C dalam kalen secara rata berisi berat kotor 1,2 kg per kalen. Baik, di sini materi selanjutnya yaitu pengujian untuk proporsi. Nah, untuk hipotesisnya yaitu H0 P sama dengan C, itu lawannya H1 P lebih besar C. Itu satu sisi. Nah, untuk statistik uji statistiknya itu sama dengan Z. Nah, untuk mencari nilai Z-nya itu kita menggunakan rumus Z sama dengan X kurang NC, N dikali C, dibagi dengan akar N dikali C 1 kurang C. Nah, di sini metode daerah penerimaan maupun penolakan H0 itu sama dengan pengujian hipotesis nilai tengah untuk ragam diketahui. Untuk keterangannya, nilai X-nya itu sama dengan jumlah keberhasilan dalam sampel, terus yang N-nya itu untuk ukuran sampel, terus C itu proporsi yang diuji dalam hipotesis 0. Nah, untuk Z-nya sendiri yaitu nilai uji statistik yang dibandingkan dengan distribusi normal standar untuk menentukan apakah hipotesisnya itu 0 dapat ditolak. Nah, jika Z-nya ini lebih besar dari nilai kritis dari distribusi normal, misalnya nilai Z-nya itu 1,6 sekian, nah signifikasinya itu 5%, nah maka kita menolak H0 dengan menerima bahwa P lebih besar dari nilai C itu. Selanjutnya yaitu pengujian untuk ragam. Nah, di sini seperti yang tadi tapi rumusnya agak beda, yang dimana hipotesisnya itu H0. H0 itu kita menggunakan sigma kuadrat sama dengan C lawan H1, itu sama dengan sigma kuadrat tidak sama dengan C, itu dua sisi. Uji statistiknya itu X kuadrat. Nah, kita mau mencari X kuadratnya, dimana X kuadrat sama dengan kurang 1 dikali dengan sigma kuadrat. Kita pakai rumusnya pakai S di sini, tapi sama saja, yang dimana S-nya itu sigma kuadrat per C. Nah, dibandingkan dengan X kuadrat alfa per 2 atau dua sisi, dan X kuadrat alfa atau satu sisi dengan dB sama dengan N kurang 1. Untuk hipotesisnya itu dua sisi H0 itu sigma kuadrat sama dengan C lawan H1 sigma kuadrat tidak sama dengan C. Nah, daerah penolakannya itu dimana H0, maka X kuadrat itu lebih kecil, X kuadrat 1 kurang alfa per 2, dan X kuadrat itu lebih besar sigma kuadrat alfa per 2. Nah, untuk hipotesis satu sisi ini H0 itu menggunakan sigma kuadrat sama dengan C lawan H1 sigma kuadrat lebih kecil C. Nah, daerah penolakannya itu kita menggunakan H0, maka X kuadrat lebih kecil X kuadrat 1 kurang alfa. Untuk hipotesis satu sisi H0-nya sigma kuadrat sama dengan C lawan dengan H1 sigma kuadrat lebih besar C. Dengan daerah penolakannya itu H0, maka X kuadrat lebih besar X kuadrat alfa. Nah, rumus yang tadi itu kita menggunakan X kuadrat sama dengan N kurang 1 dikali dengan sigma kuadrat per C. Nah, diketahui di sini sigma kuadrat itu varian sampel, terus N-nya itu ukuran sampel, dan C-nya itu varians yang diuji dalam hipotesis 0, terus yang X sendiri itu nilai uji statistik, kan nilai X-nya itu X kuadratnya itu nilai uji statistik yang dibandingkan dengan distribusinya, dimana X kuadrat itu. Nah, jadi di sini jika H1-nya itu sigma kuadrat tidak sama dengan C, maka daerah penolakan berada di kedua ekor distribusi X kuadrat, dimana X kuadrat itu lebih kecil X kuadrat 1 kurang alfa per 2, atau X kuadrat lebih besar X kuadrat alfa per 2. Untuk yang berikut itu X kuadrat itu lebih kecil X kuadrat 1 kurang alfa, dan X kuadrat itu lebih besar X kuadrat alfa. Nah,
Di sini jika untuk uji X kuadrat berada dalam daerah penolakan, kita menolak H0 dan menyimpulkan bahwa varians berbeda dari C. Pengujian proporsi menggunakan distribusi normal standar, sementara pengujian varians menggunakan distribusi X kuadrat. You're gonna reach the top, it's just a matter of time.